Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah persekutuan teruna. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, silakan untuk adik-adik dan kakak layan semuanya untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi dari Mas PT secara bersama-sama sambil bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Puji Tuhan atas segala kasih dan karunia serta penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu kami kemarin Bapa. Dan pada hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, mari campur tangan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat hari ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan, mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan malas, Tuhan ingatkan adik-adik teman-teman kami semua dan juga kakak-kakak layan yang hari ini berhalangan tidak dapat ibadah. Biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas Engkau kembalikan dengan semangatnya untuk dapat ibadah lagi bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinar-Mu menyerap. Kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang 95 ayat yang pertama sampai ayatnya ketiga. Mari kita bangkit berdiri. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan,
bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang benar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Silahkan Kak Cesa. Shalom adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, karena Engkau yang boleh memberkati kami dari segala aktivitas kami selama seminggu ini. Dan pada saat ini, kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun dilakukan secara daring, tapi biarlah Engkau yang boleh tetap membuat kami mengerti apa yang disampaikan melalui kakak Layan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kakak akan membacakannya untuk kita semua. Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penik, jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, untuk mengawali firman pada hari ini, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang membuat adik-adik merasa kesal atau mengeluh pada hari ini atau minggu ini? Adik-adik boleh pikirkan, nanti kita akan membahasnya. Bagian dari Alkitab yang telah kita baca merupakan surat dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus ini ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Mungkin kalau kita boleh berpikir, biasanya orang yang dalam penjara tentulah akan menulis surat yang berisi tentang bagaimana ia meminta tolong agar dikeluarkan, atau mungkin berisi tentang keluh kesahnya di dalam penjara, karena kita tahu di dalam penjara pastilah tidak menyenangkan. Namun berbeda dengan Paulus. Surat yang ditulis oleh Paulus justru berisi tentang rasa syukur yang dialami oleh Paulus. Rasa syukur yang dialami oleh Paulus yang ia tuliskan dalam surat berasal dari rasa syukur karena Paulus boleh merasakan sentuhan dari jemaat Filipi. Sentuhan dalam arti ini bagaimana Paulus boleh merasakan kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus yang di dalam penjara. Selain itu, Paulus bersyukur atas persekutuan atau pertumbuhan iman yang boleh dialami oleh jemaat Filipi sekalipun tidak bersama-sama dengan Paulus. Ini kita bisa lihat di ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus bersyukur
bagaimana ia boleh terus merasakan kasih karunia, anugerah Tuhan kepadanya melalui jemaat Filipi sekalipun ia berada di dalam penjara. Kalau kita boleh pikir-pikir, kapan sih biasanya orang merasakan atau menyatakan rasa syukurnya? Tentu sebagian besar orang akan bersyukur ketika ia boleh mendapatkan apa yang diinginkan atau ketika ia berada dalam kondisi yang menyenangkan. Tapi berbeda dengan Paulus, walaupun kondisinya sedang tidak menyenangkan, tapi ia boleh tetap bersyukur. Uniknya lagi, rasa syukur Paulus bukan tentang kondisinya saat itu, tetapi bagaimana ia bersyukur atas kondisi yang dialami oleh orang lain, yaitu yang dialami oleh jemaat Filipi. Lalu bagaimana dengan kita saat ini di tengah kondisi pandemi? Apakah kita lebih banyak rasa syukur atau lebih banyak mengeluh? Pasti sebagian besar dari kita lebih sering mengeluh bagaimana kita harus belajar dari rumah secara online atau tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa jalan-jalan, harus memakai masker kemana-mana, lebih sering mencuci tangan, dan sebagainya. Tapi mari kita belajar dari Paulus bagaimana boleh tetap bersyukur di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu dengan mengubah fokus kita. Bukan lagi berfokus kepada kondisi diri kita, tapi kita mengalihkan fokus kita kepada Allah. Bagaimana kita tetap tidak kekurangan untuk merasakan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kondisi apapun. Dan ketika kita boleh mengubah fokus kita kepada Tuhan, maka setiap apapun kondisi kita, kita boleh merasakan rasa syukur. Bahkan ketika suatu hal yang baik terjadi kepada orang lain pun, dan dalam kondisi kita tidak menyenangkan, kita boleh tetap merasakan rasa syukur, seperti yang dialami oleh Paulus. Kita juga bisa bersyukur atas diri kita dengan melihat orang-orang di sekitar kita. Saat ini mungkin kita bisa melihat banyak tenaga kesehatan yang tidak bisa berkumpul bersama keluarganya karena harus menjalankan tanggung jawabnya dalam merawat orang-orang sakit. Atau kita juga bisa melihat bagaimana orang tua kita atau saudara dan keluarga kita yang tidak bisa bekerja dari rumah, yang harus pergi ke kantor. Dan kita tahu jika kita berpergian keluar, tentu akan lebih besar resiko untuk terkena atau terpapar virus. Dari situ kita boleh bersyukur bagaimana dalam kondisi saat ini, sekalipun dari rumah saja, kita tetap boleh merasakan karunia dan kasih kebaikan Tuhan. Yang kedua, yang kakak ingin atau kita dapat pelajari dari bacaan ini adalah bagaimana kita juga berada atau menjadi orang-orang yang dapat melakukan suatu hal yang membuat orang lain bersyukur. Pernahkah kita berpikir atau pernahkah kita dalam posisi melakukan sesuatu sehingga membuat orang lain bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan atau bersyukur atas kehadiran kita? Jika belum, mari mulai saat ini kita tidak hanya menjadi orang yang boleh bersyukur atas orang lain, tetapi kita juga boleh menjadi pribadi atau menjadi orang-orang yang dapat memberikan orang lain bersyukur atau memberikan orang lain perasaan syukur atas kehadiran atau atas hal-hal yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan kita menjadi anak-anak yang boleh melakukan kehendak Tuhan. Tadi di awal kakak bertanya kepada adik-adik, apa hal yang membuat adik-adik mengeluh atau bersyukur? Dan ketika kita boleh belajar untuk mengubah fokus kita, sekarang kakak ingin bertanya lagi pada adik-adik, dalam kondisi yang tidak menyenangkan yang adik-adik pikirkan di awal, apakah adik-adik sudah dapat menemukan suatu rasa atau hal-hal yang dapat disyukuri dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu? Jika sudah, maka kakak mengajak adik-adik untuk boleh terus bersyukur atas kondisi yang ada saat ini. Dan yang terakhir yang boleh kita pelajari dari bacaan ini adalah bagaimana Paulus menyatakan rasa syukurnya. Kita dapat melihat di ayat keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Berdoa merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengucap syukur. Berdoa bukan hanya sekedar atau seputar tentang meminta kepada Tuhan,
tetapi berdoa juga merupakan salah satu cara bagaimana kita mengucap rasa syukur. Dan orang yang mengucap syukur, pastilah ia akan berdoa dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, mari mulai saat ini kita menjadi orang-orang yang selalu penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan, baik atas kondisi kita maupun atas kondisi orang lain, dalam hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Selamat mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam diri kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita angkat pujian dari Kitab Bakti nomor 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ya, kita masuk ke dalam Warta PT pada hari ini. Kakak mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik yang tetap setia dalam mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, tanggal 21 Februari tahun 2021. Dan yang kedua, kakak mengucapkan banyak terima kasih buat kakak-kakak layan yang bertugas pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan juga buat kakak-kakak layan yang mengikuti ibadah kita pada hari ini, juga kakak mengucapkan terima kasih. Dan warta berikutnya, minggu depan ibadah hari Minggu Pelekat PT akan dilaksanakan via Zoom, dan waktunya akan diberitahukan lagi melalui WA grup kita. Dan juga pada
hari Minggu ini kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak Layan dan juga teman-teman adik-adik semuanya yang berulang tahun dari tanggal 21 Februari sampai tanggal 27 Februari ke depan. Semoga Tuhan memberkati senantiasa kepada adik-adik, panjang umur, sehat selalu, selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita dan kembali melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan amanat pengutusan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik, kembalilah dalam aktivitas adik-adik masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.